Shalom adik-adik, gimana kabarnya minggu ini? Penuh sukacita kan? Ya, sebelum memulai sekolah minggu pada hari ini, kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di sini untuk melaksanakan sekolah minggu. Kiranya Kau mau memberkati dari awal hingga akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kan adik-adik di rumah pasti bahagia kan nih. Nah, biar semakin bahagia, kita menyanyikan lagu hari ini Kurasa Bahagia. Sambil tepuk tangan boleh ya? Udah lumayan semangat ya, udah lama banget nih nggak sekolah minggu. Supaya semakin semangat kita mau berolahraga di pagi hari ini. Kita mau nyanyiin lagu apa nih? Kita mau menyanyikan lagu Kudaki-daki. Pastinya hafal semua dong ya. Yuk bangkit berdiri. Kita ikutin gerakannya Mbak Osa di sini supaya semangat paginya. Firman nih adik-adik, untuk memasuki firman marilah kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Bapak dipersilahkan. Shalom adik-adik, apa kabar? Oh, Kak Ros lupa kalau kayak gini tuh nggak bisa dengar suara jawabannya ya. Berarti aku minta teman-teman nanti balas pertanyaannya Kak Ros, jawabnya itu dengan suara yang lantang walaupun cuma di rumah, oke? Halo, shalom. Woi, keras sekali ini sepertinya udah pada sarapan ya. Udah pada makan siang mungkin atau makan malam, kapanpun kalian lihat video sekolah minggu ini. Anyway teman-teman, kayaknya kita sudah begitu lama tidak berjumpa ya. Kak Ros rindu sama teman-teman, gak tahu sih teman-teman rindu gak sama Kak Ros. Semoga teman-teman juga rindu sama Kak Ros, biar ada yang rindu sama Kak Ros gitu lah. Ya Mas. Oke. Ya, saat ini Kak Ros mau ngajak teman-teman untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Kak Ros mau ajak teman-teman untuk bernyanyi terlebih dahulu. Teman-teman tahu lagu yang Rukun Cinta itu enggak? Tahu lah ya pastinya ya. Kak Ros minta teman-teman untuk bernyanyi yang semangat, tepuk tangan juga boleh, kalau mau bangkit berdiri juga boleh. Kita mau angkat lagu pujian ini bersama-sama. Rukun Cinta satu sama lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, dan ajari kami untuk menjadi anak yang baik, mendengarkan firman Tuhan dengan manis, dan kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk membaca Alkitab. Silahkan diambil Alkitabnya. Syukur kalau Alkitabnya udah disiapkan sebelum sekolah minggu ini dimulai ya. Sebentar. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan dari Markus. Markus itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Cepet-cepetan, ayo. Aku sama kamu, kalian semua yang di rumah, cepet-cepetan buka Markus. Kak Ros mau nyekin Mazmur. Markus berapa ya? Oh, kita cepet-cepetan ya. Siapa nanti yang sudah bisa menemukannya dengan cepat, langsung angkat tangan terus teriak hore gitu ya. Markus 10 ayat 17 sampai 31. Kak Ros ulang. Markus 10 ayat 17 sampai 31. Ayo, siapa yang duluan bisa menemukannya? Angkat tangan. Kak Ros ki aneh ya. Wong online kayak gini kan ya ora ngerti sapa sing bakalan disi-disian. Enggak apa-apa, biar kita semangat aja gitu ya. Oke, sudah semuanya? Sudah dapat ya? Kak Ros anggap semua sudah membuka. Kak Ros akan bacakan dari sini, teman-teman nyimak dari rumah masing-masing, oke? Markus 10
ayat 17 sampai 31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Oke, itu firman yang dikatakan oleh Markus 10 ayat 17 sampai 31. Kak Ros punya sebuah cerita yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk apa sih maksud dari firman yang tadi dibaca sama Kak Ros gitu ya. Sekarang Kak Ros minta teman-teman untuk pejamkan mata sejenak. Kita tutup mata ya, 1, 2, 3 tutup mata semuanya. Tutup mata. Kalau sudah, Kak Ros ajak teman-teman untuk membayangkan sebuah taman. Teman-teman tahu taman ya? Bayangkan sebuah taman, warnanya hijau, asri gitu ya rumputnya. Kayak lo rumputan sih iso tinggo apa piknik ngono kayak lo. Hamparan rumput yang hijau luas gitu. Saya ajak teman-teman untuk membayangkan itu. Terus, sudah? Terus di samping kanan kiri belakangnya gitu, di sekitar taman itu ada pohon yang sangat lebat. Bayangkan sekarang teman-teman. Sudah ya, ada rumput yang hijau luas, terus ada pohon yang lebat gitu ya. Terus sekarang Kak Ros ajak teman-teman untuk membayangkan, dengarkan ada suara burung. Suara burung gitu ya di taman itu gitu ya. Oke, 1, 2, 3 semuanya buka mata. Sudah ya teman-teman, Kak Ros mengajak teman-teman untuk menggambarkan sebuah taman tadi ya, taman dengan rumput hijau yang luas, ada pohon, ada
burung-burung gitu. Nah, Kak Ros mau cerita teman-teman seperti ini. Suatu hari di taman yang sudah teman-teman bayangkan tadi gitu ya, di sebuah taman yang punya rumput yang luas, hijau, enak dipandang, terus ada pohon yang banyak gitu ya, ada yang berbuah juga sangat lebat, lalu ada burung-burung yang berkicau dengan suara yang merdu gitu ya. Nah, di tengah-tengah taman itu teman-teman, ada segerombolan anak kecil yang bermain di sana. Mereka main apa ya? Enaknya main apa? Duh, aku arak nyebut gateng kok ora ngerti. Apa ya? Main kelereng, mungkin teman-teman masih bisa ngerti ya. Main kelereng bareng, terus main lompat tali mungkin, atau main petak umpet. Pokoknya mereka bermain di taman itu ya teman-teman ya. Jadi ada banyak anak kecil, segerombolan anak kecil di situ yang mereka bermain bersama gitu. Mereka bermain dengan penuh sukacita, sangat senang. Ya kayak teman-teman kalau misal bermain di sebuah taman sangat asik gitu ya. Mereka juga seperti itu. Mereka sangat gembira waktu itu gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, taman yang luas tadi, yang sangat indah tadi, yang sangat asri tadi dimiliki oleh seorang atau apalah itu raksasa. Wow, bayangkan ada raksasa, nek raksasa itu berarti belegere iki gede gitu ya. Wah, ada raksasa yang tampangnya mungkin menyeramkan, sedikit menyeramkan. Nah, ternyata taman itu dimiliki oleh raksasa itu. Kemana raksasanya? Ternyata raksasa ini dia sedang berkunjung ke negeri lain ceritanya. Selama lama sekali. Kayak ya katakanlah 5 tahun si raksasa ini sedang pergi ke luar negeri gitu ya, berlibur di sana. Nah, karena taman ini nggak ada yang jaga, nggak ada si raksasa itu, makanya anak-anak berani bermain di situ dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa sayang, dengan ceria sekali gitu ya teman-teman. Nah, suatu hari raksasa ini datang teman-teman. Dung, raksasa gede gitu kan, langkahnya tuh bum bum gitu. Si anak-anak kecil ini ketakutan, wah lari gitu. Si raksasa bilang, ngapain kalian bermain di tamanku? Pergi kalian dari sini, ini adalah tamanku, kalian merusak tamanku gitu katanya raksasa. Si anak-anak kecil ini pasti ketakutan ya, mereka lari terbirit-birit gitu ya, meninggalkan taman itu. Oke, akhirnya taman itu sepi. Kan? Terus si raksasa jengkel dong. Ini kan tamanku. Kenapa banyak anak kecil yang bermain di sini? Kan jadi rusak tamanku gitu ya. Dia marah, dia kesal gitu. Akhirnya karena dia nggak mau taman itu diganggu lagi sama anak-anak kecil, biar anak-anak kecil nggak pada datang gitu ya. Taman itu terus dibentengi oleh tembok yang tinggi banget ya. Saking tingginya tinggi banget gitu ya. Tinggi banget. Terus ada pintunya gitu toh, terus ditulisin. Kalau ada yang masuk ke sini akan dihukum. Si raksasa ini sangat pelit sekali. Padahal tadinya bisa dipakai bersama-sama gitu ya. Tapi karena raksasa ini nggak suka, dia sangat egois gitu ya. Pokoknya taman ini yo nggonaku orane oleh merene gitu intinya. Akhirnya si raksasa ini tinggal karena di taman itu ternyata juga ada rumah yang besar milik raksasa itu gitu ya. Raksasa itu tinggal di situ sendirian dan taman itu menjadi sangat sepi. Bayangkan taman yang tadinya sangat ramai dengan anak-anak gitu ya, tiba-tiba sepi. Terus suatu hari yang lain ketika raksasa bangun dari tidurnya, bangun ngolet gitu ya, kayak siapa kalau bangun pagi ngolet gitu. Wah, enak banget kalau ngolet ya. Nah, ketika raksasa itu ngolet, dia buka jendela. Loh, apa yang terjadi dengan tamanku? Kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Ada yang bisa nebak? Apa yang terjadi sama taman-taman itu? Ketika raksasa membuka jendela, kenapa tamanku menjadi seperti ini? Ternyata teman-teman, tamannya yang tadinya rumputnya itu hijau, jadi
kuring banget. Warnanya jadi coklat, wis ora indah meneh rumputnya. Terus buah yang ada di pohon-pohon itu enggak ada. Pohonnya juga kayak hidup segan mati tak mau gitu loh si pohon ini tuh. Dia tuh kayak mesaknya banget pohonnya. Wis ora berbuah gitu ya, udah mau pohon daun-daunnya itu udah mau coklat-coklat gitu-gitu. Terus gak ada suara burung juga waktu itu. Si raksasa sedih. Kenapa seperti ini? Kan aku pengen tamanku yang bagus seperti kemarin. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Gitu. Si raksasa sedih, nangis. Tamanku sudah jelek sekarang. Gitu. Wih, raksasa badannya gede tapi nangis. Gak apa-apa. Namanya juga raksasa, mungkin dia juga punya rasa sedih gitu ya, nangis tuh nggak apa-apa. Nah, singkat cerita, karena si raksasa ini menangis gitu ya, tiba-tiba ada suara burung, satu burung gitu datang gitu, hinggap di jendela gitu ya. Terus si raksasa ini curhat, cerita sama si burung ini, aku sedih, kenapa tamanku nggak seperti kemarin? Kalau kayak gini, kan aku jadi kesepian, udah aku tinggal sendiri, tamanku sekarang udah jelek banget, kan aku jadi makin sedih, gitu kata raksasa. Terus si burung bilang, tahu nggak kenapa tamanmu jadi seperti ini? Kenapa emangnya kamu tahu? Loh, aku tahu dong, aku kan burung. Sebelumnya aku senang ke sini karena taman ini penuh dengan anak-anak. Anak-anak itu membangkitkan suasana taman menjadi riang gembira, menjadi ya menyenangkan gitu. Rumput-rumputmu paling juga merasakan hal yang sama. Ketika ada banyak anak-anak, dia juga ikut senang si rumput-rumput, pohon-pohon, begitu juga dengan para burung. Kalau kayak gini sepi. Gara-gara siapa? Gara-gara aku sih, kata raksasa. Nah, makanya kalau kamu tuh punya taman yang bagus, ojo dipek dewe. Apa salahnya teman-teman anak-anak kecil ini bermain? Mereka juga tidak merusak, malahan mereka bisa bermain-main bersama denganmu. Oh iya ya, gitu kata raksasa. Akhirnya raksasa sadar teman-teman, ternyata taman itu menjadi jelek mungkin karena rumput, pohon dan juga burung mereka sedih karena tidak ada keramaian lagi di situ. Akhirnya si raksasa sadar, kui mau tembok-tembok sing dhuwur-dhuwur kui mau sing gede tinggi banget kui mau digempur, dirusak gitu ya, dirusak semuanya. Terus tulisannya tadi yang kalau masuk pasti harus dihukum itu dibuang. Terus si raksasa memanggil anak-anak yang tadinya mereka kan nggak bisa masuk nih. Mereka tuh cuma dari luar ngindak-ngindek gitu. Mereka sedih, mereka juga nggak bisa masuk gitu ya. Pokoknya semuanya sedih gitu. Akhirnya raksasa memanggil mereka. Oh anak-anak sini datang ke tamanku lagi dong, kita main bareng gitu. Awalnya si anak-anak merasa takut, mereka jenenge raksasa kan gede rupane weli gitu ya, takut pasti. Tapi waktu itu si raksasa mukanya sudah ramah. Akhirnya anak-anak berani lagi untuk datang ke sana. Akhirnya taman itu juga mulai tumbuh lagi rumput yang warna hijau. Buah-buah di pohon juga mulai muncul kembali. Burung-burung juga mulai berkicau sangat riuh gitu ya. Dan taman itu kembali ramai. Sekarang raksasa ini gak cuma punya taman, tetapi dia juga punya teman baru karena banyak anak-anak kecil yang kembali bermain di taman itu. Nah, dari cerita itu teman-teman, kita belajar bahwa ketika kita semua percaya sama Tuhan Yesus ya, semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, sahabat sejati kita gitu ya. Nah, ketika kita percaya sama Tuhan gitu ya, ya kita harus berani mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Kan ada lagu tuh, kalau di kidung jemaat, bagi Yesusku serahkan hidupku seluruhnya gitu kan. Ya semuanya diserahkan. Kalau di Markus tadi,
Kan dibilangin ya si orang kaya ini sama Tuhan, kamu kalau misal mau ikut aku tinggalkan semua hartamu. Tetapi si orang kaya nggak mau, karena dia punya harta yang banyak, dia merasa eman, dia merasa sedih dan tidak rela. Dia sangat egois dan pelit gitu ya. Padahal Tuhan pengen kalau kamu punya gitu, ya bagikanlah kepada orang-orang di sekitarmu seperti itu. Nah, firman hari ini mengatakan demikian teman-teman, bahwa ketika kita mau ikut Tuhan, ketika kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan, berarti kita juga harus berani untuk berbagi sama teman-teman kita, dengan teman-teman, dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Jadi kalau teman-teman merasakan kasihnya Tuhan, ya bagikan kasih itu sama teman-teman yang lain, ya bagikan cintanya itu ke saudara-saudara yang lain, sehingga yang teman-teman rasakan, kebaikan Tuhan yang teman-teman rasakan tuh gak cuma mandek berhenti di teman-teman saja, tetapi orang-orang di sekitar juga merasakan hal yang sama. Hari ini kita belajar untuk tidak menjadi orang anak yang egois, yang mementingkan kepentingan diri sendiri, yang pelit tidak mau berbagi begitu ya. Harus rela meninggalkan itu semua, berbagi dengan orang-orang dan saudara-saudara di sekitar kita. Begitu teman-teman, apakah teman-teman siap untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan hidup berbagi dengan orang-orang di sekitar? Coba angkat tangan. Oke, Kak Ros melihat ada banyak sekali adik-adik sekolah minggu yang angkat tangan, walaupun sebenarnya Kak Ros tidak melihat. Oke teman-teman, nah itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga awal sekolah minggu lagi ini ya, karena mungkin sudah lama tidak jumpa gitu ya, bisa membangkitkan semangat kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang tidak egois dan mau berbagi. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ketika Tuhan Yesus boleh ingatkan kami hari ini. Kami mau belajar untuk tidak seperti orang kaya dalam Markus 10 yang tidak mau meninggalkan hartanya, mementingkan keinginannya sendiri, yang egois Tuhan. Tapi ketika kami mau ikut Tuhan, kami mau menyerahkannya sama Tuhan, mau meninggalkan itu semua, dan kami mau menjadi anak-anak yang tidak egois, yang mau berbagi, sehingga orang-orang di sekitar kami merasakan kasih-Nya Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak hanya berhenti kepada kami, tetapi orang-orang di sekitar kami juga merasakan hal yang sama. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati sekolah kami Tuhan, yang mungkin saat ini ada beberapa yang sudah mulai tatap muka. Jagai kesehatan kami Tuhan. Ajari kami untuk disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan, karena kami saat ini masih dalam suasana pandemi Tuhan Yesus. Ajari kami untuk menjadi anak yang manis dan baik, yang mau dan mampu menyebarkan kasih-Nya Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami merasakan kasih-Nya Tuhan juga. Terima kasih Bapak untuk waktu-Mu, dan kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Gimana tadi firmannya dari Mbak Rosi? Pastinya teman-teman semakin semangat ya buat belajar firman Tuhan. Gak kerasa sekarang kita mau berada di ujung acara, di ujung persekutuan. Kita akan persembahan sekarang, teman-teman bisa titipin persembahannya ke orang tua supaya nanti disampaikan ke gereja. Kita akan menyanyikan lagu apa Mbak Usa? Kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku.
Wah Mbak Lydia, nggak terasa ya sekolah minggu hari ini udah selesai. Cepet banget ya. Iya. Ya udah teman-teman, terima kasih telah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Sampai bertemu di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.